Horas, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita hari ini untuk meneruskan segala aktivitas kita. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 21 yang berbunyi demikian. Sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini merupakan bagian dari Yesaya 5 yang merupakan nyanyian tentang kebun anggur. Jadi saudara-saudara sangat menarik kalau Yesaya mengumpamakan sebuah kebun anggur itu dan di sana ada ditanaminya pokok-pokok anggur. Siapakah pemilik kebun anggur itu? Yaitu Allah sendiri. Dan tanaman anggur itu adalah umat Allah. Jadi nyanyian kebun anggur ini adalah menceritakan, menganalogikan bagaimana Allah dengan segala kasihnya yang luar biasa, yang telah membuat kebun anggur itu, menanaminya dengan baik. Tetapi suatu ketika musimnya berbuah, anggur ini tidak menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang asam. Saudaraku, ini menggambarkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana kebaikan Allah, kasih Allah tidak direspon dengan puji-pujian dan kesetiaan, tetapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang sangat berlawanan dengan Allah. Makanya disebutkan mereka seperti buah anggur yang asam, yang tidak berguna, yang tentunya akan dibuang. Saudaraku, mari kita melihat bahwa firman ini ayat 21 adalah merupakan bagian dari pasal 5 ini yang mengingatkan bangsa Israel bahwa celakalah orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi suatu bahaya besar saudara-saudara kalau kita yang menganggap diri kita bijaksana, yang menganggap diri kita pintar, padahal tidak seperti itu. Itu bahayanya. Tetapi berbahagialah orang sebaliknya yang mengenal dirinya mungkin tidak begitu pintar, tetapi dia mempunyai pengetahuan yang standar, yang normal, yang bisa dipakai untuk persekutuan dengan orang lain. Daripada orang yang menganggap dirinya telah memiliki hikmat kebijaksanaan itu, yang merasa dirinya telah pintar, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki apa-apa. Saudaraku, kata celaka dalam ayat ini merupakan satu kata yang luar biasa, merupakan kecaman dari Allah sendiri kepada bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak kita kalau bersekolah tentu selalu kita tanamkan supaya anak-anak kita itu tidak hanya menjadi orang pintar, tetapi orang yang mempunyai karakter yang baik. Di zaman ini orang gak cukup menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya IQ yang sangat tinggi, yang punya nilai yang sangat tinggi. Tetapi sekarang zaman ini juga menuntut orang pintar, tetapi punya hikmat, punya karakter, punya wibawa. Untuk apa orang pintar, tetapi dia tidak mempunyai karakter? Dan ini yang menjadi bahaya. Dalam ayat ini dikatakan, celakalah orang yang seperti itu, yang menganggap dirinya sudah bijaksana, sudah pintar, tetapi kepintarannya itu tidak bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kepintarannya itu tidak menjadi kemuliaan Tuhan, malah menjadi kesombongan. Kesombongan yang membuat mereka meninggalkan Tuhan karena menganggap mereka sudah oke, sudah safe dengan apa yang mereka miliki sebagai manusia biasa. Padahal mereka adalah umat Allah yang dituntun dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, yang diberikan berkat, yang selalu dilindungi dan sebagainya. Tetapi bangsa Israel membalas kebaikan Tuhan dengan kemurtadan dan ketidaksetiaan. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hikmat dari Tuhan. Marilah kita meminta kepintaran dari Tuhan supaya hidup kita ini diisi oleh hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan. Kalau kita membaca kitab Amsal pasal 1 ayat 7 misalnya, dari manakah orang bisa berhikmat? Dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Biar bida jahubado permulaan ni perbinotohan.
Jadi justru orang-orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang menghargai kebaikan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai hikmat itu. Siapakah orang yang pintar? Kalau kita melihat di dalam Amsal misalnya, orang-orang pintar itu dikatakan tidak hanya orang yang mempunyai IQ yang tinggi, tetapi orang yang pintar dalam Tuhan adalah yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi kemampuan memilah mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih ingat khotbah kita minggu yang lalu dari kitab Roma 12 ayat 2 itu berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa membedakan manakah kehendak Allah, mana yang mulia, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Di sanalah hikmat Tuhan berperan dalam diri kita sebagai orang-orang Kristen. Saudaraku, mari kita bukan menjadi orang yang merasa pintar, tetapi marilah kita menjadi orang yang pintar merasa. Jadi kebalikannya. Jadi jangan kita menjadi orang yang merasa pintar, tetapi marilah kita menjadi orang yang pintar merasa. Jadi kalau orang yang pintar merasa itu artinya apa? Dia mengerti keadaan, dia memahami orang lain, dia mau menghargai orang lain, dan sebagainya. Jadi semakin kita mengenal kemuliaan Tuhan, kuasa Allah dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang lebih pintar dan orang yang berhikmat. Sebab ada banyak orang yang pintar secara IQ, tetapi mereka tidak mempunyai hikmat. Ini bahaya dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau dua-duanya dikombin, orang yang pintar dan orang yang berhikmat, tentulah hidupnya akan menjadi berkat bagi bangsa, bagi negara, bagi dunia, dan bagi gereja. Selamat bekerja untuk hari ini Amang Inang, dan kita berdoa mereka yang sakit Tuhan pulihkan, mereka yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan mereka yang mungkin ada pergumulan Tuhan berikan penghiburan bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengajar kami hari ini supaya kami menjadi pribadi yang tidak hanya merasa pintar, tetapi kami pintar merasa. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu hidup dalam kebijaksanaan-Mu, bukan orang yang merasa memiliki kebijaksanaan. Sebab hidup kami di hadapan Tuhan adalah hidup yang terbuka. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan yang mengisi hidup kami, mengisi hati pikiran kami, supaya kami menjadi pribadi yang berhikmat, yang memiliki pengetahuan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Kami mendoakan mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang berduka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka Bapa, supaya mereka mengenal kasih-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.